dan teladan kaum yang tidak baik. Jadi karena ini terus yang berkeliaran di hadapan pemuda dan pemudi, maka buyarlah masyarakat ini, pergi ke teladan itu. Juga karena di rumah tidak bisa kita kontrol anak, tidak kita bisa piara anak, maka itu anak-anak juga mau semriwut di tengah jalan. Saudara percaya apa tidak? Dan saya minta maaf, kalau seorang gadis itu diberi pekerjaan secukupnya di rumah tangga, membantu ibunya, cuci-cuci pakaian, ikut masak, ikut menyapu dan ngepel di rumah, ikut bersih-bersih di rumah, saya kira dia tidak ada waktu sempat keluar-keluar. Tetapi karena dia nganggur, memang sengaja dianggurkan, maka dia beli make up, dia beli macam-macam, dia keluar sesudah dia dandan, berjam-jam dia keluar cuma menarik perhatian orang. Terjadilah apa yang dikatakan akhlak rusak sekarang ini. Sebab kalau ada yang merayu begitu, jangan khawatir yang datang untuk menggoda. Fa insyaallah ratusan yang akan datang menggoda. Salahnya bukan salah si pemuda yang goda, tetapi salah gadis yang keluar karena sebetulnya dia tidak ada kerja di rumah. Itu sebabnya nganggur itu pantang. Waktu harus diisi. Dan sesudah itu, inilah yang dikatakan pendidikan. Jadi pendidikan itu keteladanan. Di rumah juga tidak banyak orang melihat keteladanan. Mungkin ibunya juga keluar dan sering keluar, meninggalkan posnya. Masa sang gadis akan tunggu di rumah? Suatu yang mustahil, atau hampir mustahil. Jadi mestinya ada keteladanan. Pendidikan dengan kebiasaan, membiasakan anak itu berbuat baik. Misalnya kalau makan atau minum, jangan tangan kiri. Itu mesti dibiasakan. Dan mesti kita telaten membiasakan dia. Kalau kita ajak dia pergi ke masjid, mesti kakinya yang kanan diangkat untuk masuk ke tangganya masjid yang pertama. Kalau nanti dia keluar, mesti kita atur kakinya yang kiri untuk diturunkan pertama. Ini harus dibiasakan terus. Kalau Jumu'ah harus dibiasakan dia mandi sunnatul Jum'ah. Kalau perlu tulis di muka kamar mandi, nawaitu sunnata ghuslil Jum'ah pada waktu hari Jumat. Dibiasakan. Kalau makan bersama harus dibiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah mau tidur harus membiasakan tangannya dicuci dengan sabun, tidak berbau kuah-kuah yang melekat di jari-jarinya. Harus sholat sunnah dulu sebelumnya tidur. Witir itu harus diselesaikan. Itu harus dibiasakan dari kecil. Dan dibiasakan pula kalau ada tamu, bagaimana akhlaknya seorang muslim terhadap tamu. Mempersilahkan tamu. Kalau sedang ayah ibunya makan, dikatakan ayah dan ibu sedang makan, tuan dipersilahkan untuk ikut serta atau tunggu sebentar. Bagaimana dididik dia jujur, tidak berkata bohong. Tidak ayahnya makan, anaknya disuruh katakan bahwa ayah tidak ada. Jadi itu anak dididik malah supaya dia bohong dalam praktek. Wal'iyad billah min dzalik. Maka anak itu akan menjadi seorang pembohong besar kalau dia besar. Sebab dididik dalam amaliyah. Ketiga, pendidikan dengan nasihat. Itu anak bisa dididik juga dinasehati. Kekeliruan-kekeliruan anak itu harus kita beritahukan dengan cara merubahnya dan bagaimana dia mesti menukar kekeliruan ini dengan kebenaran. Tetapi dengan syarat-syarat minimal tidak di muka orang dan tidak dengan suara keras. Kadang-kadang anak tidak bisa tahan diberi suara keras. Di tengking itu dia merasa dimusuhi. Lah sebaliknya ada anak yang mesti dikeras sedikit. Nanti ada alinea yang ke-6. Jadi pendidikan dengan nasihat itu harus diberikan. Kamu tadi berbuat begini. Itu satu kebiasaan tidak baik. Kamu tadi berbuat begini terhadap rumah tetangga.
Ini sebenarnya salah. Nanti itu tetangga lama-lama marah pada kita. Kita akan duduk di sini bersama tetangga ini tahun-tahunan. Kalau nanti terjadi cekcok kan tidak baik. Dinasihati sampai itu kata-kata bisa masuk dan diterima oleh dia. Tapi ada orang tua yang pertama anaknya salah terus diambilkan rotan dipukul. Baru satu kali salah sudah dirotan dipukul habis-habisan. Ini keliru. Jadi lain kali dia akan berbuat sesuatu maju mundur, akhirnya dia minder. Kalau itu anak punya perasaan dan IQ-nya tinggi, maka itu anak bisa minder. Jadi dikasih tahu, tadi kamu salah. Dan benarnya itu begini. Kalau bisa kita bawakan Rasulullah SAW begini. Allah memerintahkan begini. Lantas itu anak lantas menyadap terus. Sadapannya itu dari qala Allah qala Rasulullah SAW. Ini anak akan jadi anak soleh. Insya Allah bisa jadi anak soleh yang betul-betul dapat dipastikan. Keempat, pendidikan dengan pengawasan, diawasi. Jadi anak itu pergi kemana kita awasi, kita ketahui ini anak kemana perginya. Ada orang tua tidak mengawasi anak itu, tidak mengawasi lalu lintasnya anak. Pergi ke sekolah, sudah diandalkan dia ke sekolah, kembali nanti jam berapa katanya itu anak saya dari sekolah, ya sudah benar dari sekolah. Pengawasan tidak ada. Buku-buku itu anak tidak diawasi, tidak dilihat. Apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di madrasah, apa isinya buku-buku itu, tambah apa kurang. Itu semuanya perlu ada pengawasan dari orang tua. Dibuka. Mari kamu duduk sama ayah ini. Sekarang saya ayah akan kepingin tahu apa buku-bukumu ini. Coba perlihatkan kepada ayah. Kalau ayahnya kebetulan bukan ahlinya, panggil teman-temannya yang ahli untuk ikut mengoreksi dan mengawasi buku anak-anak itu. Ini salah satu cara yang baik. Dan anak itu kalau merasa dirinya diawasi, itu dia setidak-tidaknya merasa bahwa dia ini dihargai. Dia ini sebenarnya dieman. Dan dia akan lebih hati-hati. Kelima, pendidikan dengan cerita. Banyak cerita itu mempengaruhi anak. Cerita yang baik-baik. Cerita bagaimana orang yang sejak awalnya dia berlaku jujur. Bagaimana orang-orang yang tidak dusta. Bagaimana nabi-nabi menghadapi kaumnya. Itu semuanya mendidik dia supaya dia ulet seperti nabi-nabi. Sabar seperti nabi-nabi. Jujur seperti nabi-nabi. Jadi itu dididik begitulah. Tidak mencuri. Tidak berbuat yang tidak baik. Dan seterusnya begitu. Itu cerita. Cerita mempunyai pengaruh besar, saudara-saudara. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Quran itu boleh dibilang sepertiga bagian itu cerita. Tapi semuanya cerita yang bermanfaat buat Nabi Muhammad SAW dan buat umatnya sepanjang zaman. Seperti cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Bagaimana Nabi Yusuf seorang pemuda dirayu, tetapi dia lebih takut pada Allah daripada siksaan atau aniaya seorang maharaja seperti suami daripada Zulaikha. Itu teladan. Ini cerita. Kalau anak yang bisa menangkap, dia akan mengatakan, saya ingin menjadi seperti Yusuf. Untunglah kita. Sekarang karena itu cerita tidak pernah diperdengarkan, anak muda itu sekarang agresif. Tidak menunggu sampai diminta oleh perempuan, malah dia menolak. Sebaliknya, perempuan dikejar itu oleh anak muda sekarang. Lebih berani. Sebab sifat agresi adalah sifat pemuda. Kalau tidak terpimpin oleh rohani yang kuat dan oleh iman yang kokoh. Itu di mana-mana, itu pemuda harus begitu. Jadi sekarang kita ini mengikuti cara pemuda di Eropa. Kita loskan pemuda bangsa Indonesia ini mengikuti jejak akhlak pemuda-pemuda di Amerika dan di Eropa. Sayangnya kita tidak bisa jadi seperti Amerika. Muka kita tetap begini dan keadaan bangsa kita tetap begini, utang negara kita seperti begini, pemudanya sekali bejat. A'udzubillah, ini bangsa calon bangkrut.
Kalau ini diteruskan, apanya yang kita bisa harapkan ini sekarang ini? Kalau kita tidak cepat-cepat membangun satu generasi yang bisa diandalkan, bisa dijadikan suatu suatu ahli waris yang mewarisi Republik Indonesia yang besar ini. Kalau tidak, itu mau kemana kita ini? Kita sudah mulai seperti mana negara-negara yang lain sudah mulai utang kita ditagih orang dan macam-macam. Serta pemuda kita kalau bejat, siapa yang akan memimpin ini negeri? Siapa yang akan mengatur ini bangsa? Jadi kita mesti mempunyai satu calon pemuda generasi yang kuat. Setidak-tidaknya kitalah umat Islam yang mempunyai kewajiban ini. Sebab kita ahli waris yang paling banyak. Ahli waris kita yang paling banyak. Kalau kita bejat juga ya, insya Allah sudah musnahlah yang dikatakan 17 Agustus 45 itu. Berarti tidak akan berkumandang lagi. Dan itu tidak mustahil. Islam yang duduk 800 di Spanyol karena umatnya sudah tidak genah, maka hancur Islam itu di Spanyol. Dan sekarang itu orang Arab akan hancur juga. Sebab sudah tidak ada teladan-teladan yang baik. Tidak ada sifat pahlawan dan ksatria. Pahlawan dan kepahlawanan ini termasuk suatu yang vital untuk kita tanamkan di dalam dada kita punya pemuda. Coba saudara punya anak satu saja pahlawan, saudara sudah untung. Mempunyai sifat kepahlawanan. Satrio. Kalau bicara jujur, dia lebih dulu merasa harus bertanggung jawab. Yang lain kalau perlu di belakang, saya di muka. Itu betul. Kalau itu pemuda sudah saudara didik, dia minta kaya sendiri, minta senang sendiri, orang lain masa buduo, bukan satria. Itu calon doroisme yang sudah bukan zamannya sekarang ini. Jadi hari-hari seperti sekarang ini betul-betul perlu menanam sifat-sifat kesatria, kepahlawanan. Seperti para sahabat. Pernah saya ceritakan satu perempuan di waktu Bilal meneriakkan Rasulullah besok akan keluar perang.